Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan mengawali ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kebangkitan Yesus telah membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hati dan hidup kita. Marilah kita rayakan kebangkitannya dengan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 34. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah Minggu Paskah yang kedua ini yang kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya untuk pertama kalinya melayani di Jemaat GKI Genuk Indah, jadi izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Michelin Isabana, saya seorang mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 6 dan keberadaan saya di sini dalam rangka melaksanakan tugas praktik homiletika atau praktik berkhotbah. Saya menyampaikan salam hangat dari seluruh keluarga besar Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan segala hal yang ada di dunia ini. Meskipun demikian, manusia tetap diajak untuk bisa berdamai dengan dirinya dan keadaan di sekelilingnya. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kita punya iman dan pengharapan kepada Tuhan yang senantiasa mampu untuk menuntun langkah kita. Kini, kita telah didamaikan, disatukan oleh karena kebangkitan Kristus. Maka marilah kita pun turut hadir dan berperan serta dalam pemulihan keadaan di sekeliling kita. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Serikat
Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang baru saja kita dengar adalah hukum kasih bagi kita. Namun kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih tersebut dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mempersilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami tahu dengan sungguh bahwa keberadaan kami seringkali mendukakan hati-Mu, mengecewakan sesama kami. Oleh karena itu ya Bapa, di Minggu pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami perbuat mendukakan hati-Mu, baik itu dari perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 44 ayat 1 dan 5, Tuhan kasihanilah.
Bagi setiap orang yang dengan kerendahan hati mau mengakui seluruh dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, maka telah diberikan anugerah pengampunan baginya. Berita anugerah saat ini kita terima dari Roma 6 ayat yang ke-8 sampai 10 yang demikian. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan terimalah petunjuk hidup baru dari Tuhan seperti tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saling memberikan salam damai dan mengatakan, kebangkitan Kristus mendamaikan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena di minggu pagi yang indah ini, Engkau kembali menuntun kami hingga kami boleh tiba di tempat ini. Seminggu lamanya Engkau memberkati kami, melindungi kami di dalam kami beraktivitas. Dan tiba saatnya kami mengkhususkan hari ini untuk ada bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji, serta memuliakan nama-Mu. Terlebih khusus kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami, boleh menjadi pedoman kami dalam melaksanakan kehidupan kami. Berkatilah kami semua, agar firman yang boleh disampaikan boleh tertanam baik dalam hati kami. Kepadamu ya Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan ceritakanlah perkataanku ini." Dilanjutkan ayat 22, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan,
karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu dalam kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengingat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan memang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Pada waktu saya masih kecil, saat itu saya punya sebuah ketakutan yang luar biasa atau bisalah dibilang fobia. Saya sangat takut kalau
Saya sedang berjalan dan pada saat itu saya melihat ada pohon pisang. Saya punya ketakutan yang luar biasa terhadap pohon pisang pada saat saya kecil. Kenapa saya bisa takut kepada pohon pisang? Mungkin orang akan mengatakan pohon pisang ini sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Dan dimanapun kita jalan, pasti kita akan menjumpai banyak pohon lainnya. Tetapi saya punya ketakutan khusus terhadap pohon pisang. Kenapa saya bisa takut terhadap pohon pisang? Karena pada waktu saya masih berusia sekitar 6-5 tahun begitu, ketika saya baru pertama kali memegang gadget, pada saat itu saya melihat ada sebuah video. Video itu berisikan tentang penampakan-penampakan apa yang biasa kita sebut sebagai setan, penampakan-penampakan setan yang tertangkap oleh kamera manusia. Jadi pada saat itu, di dalam video tersebut, ada banyak peristiwa penampakan setan. Dan penampakan setan itu paling sering di dalam video itu paling sering muncul di gedung-gedung tua, gedung-gedung bekas yang sudah tidak layak digunakan lagi, atau peninggalan-peninggalan zaman Belanda. Akan tetapi, pada saat video penampakan setan itu, pada bagian yang paling terakhir, itu ditunjukkan bahwa setan itu muncul dari belakang pohon pisang. Dan pada saat saya melihat itu betul-betul membekas dalam ingatan saya. Sehingga kapanpun saya jalan dan saya lihat pohon pisang, saya merasa kayak, ada ketakutan tersendiri dalam saya gemetar, kemudian saya lari terkadang. Dan saya masih ingat betul pada waktu saya sedang bermain dengan teman-teman saya sekitar jam 5 sore. Tanpa sadar kami bermain, kemudian hari sudah semakin malam. Kemudian kami jalan pulang, dan di jalan pulang itu saya berjumpa dengan sebuah pohon pisang yang lumayan besar. Dan pada saat saya melihat pohon pisang itu, saya lari dan akhirnya saya terjatuh. Itu begitu membekas dalam ingatan saya karena ketakutan saya yang luar biasa akan sebuah pohon pisang. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya takut akan pohon pisang, dalam teks pembacaan kita ini, para murid yaitu ke-12 murid itu, kecuali Yudas, para murid ini sangat ketakutan akan dunia luar. Dunia luar artinya apa? Ketika Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, para murid mengurung dirinya di dalam sebuah tempat. Tertuliskan dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di sebuah tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Artinya apa Bapak Ibu? Para murid ini sangat ketakutan untuk bertemu dengan orang-orang di luar. Bayangkan saja Bapak Ibu, pada saat Yesus dihakimi, Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus. Betapapun semua orang pada saat itu tidak ada satupun yang membela Yesus kecuali para muridnya dan Maria yang mengikut dia. Bahkan pada saat itu, para murid dan para perempuan yang datang ke tempat itu di hadapan Pontius Pilatus, tidak seorang pun yang berani bersuara. Tidak seorang pun yang berani bersuara akan kebenaran dari Tuhan Yesus ini. Mereka kalah banyak jumlahnya dengan orang-orang Yahudi. Mereka kalah banyak jumlahnya sehingga kalaupun mereka bersuara tidak akan didengar. Bahkan ketika mereka bersuara pun belum tentu orang-orang akan percaya dengan apa yang mereka katakan. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu sudah panas, pikirannya sudah sangat terhasut oleh hasutan imam-imam dan tua-tua orang-orang Farisi yang pada saat itu sangat membenci Yesus. Bahkan kita tahu persis bahwa ketika Petrus pada saat itu berjalan dan hendak melihat apa yang dilakukan Yesus di tempat Pontius Pilatus itu, orang banyak bertanya kepada dia, "Bukankah kamu salah seorang pengikut dari orang ini?" Tapi Petrus berkali-kali menyangkal Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Petrus sendiri memiliki ketakutan untuk mengatakan bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus, bahwa dia adalah satu dari serangkaian orang percaya. Jadi kalau bisa dibilang mereka kalah jumlah Bapak Ibu. Mereka tidak berani berbicara. Bahkan pada saat Yesus di Taman Getsemani dan ditangkap, bayangkan betapa murid-muridnya pun meninggalkan dia. Dalam situasi yang mencekam, pada saat Yesus telah mati, mereka merasa bahwa tidak ada lagi orang yang dapat mereka andalkan. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi penolong bagi mereka. Mereka berjalan sendiri di tengah banyaknya orang-orang yang membenci mereka.
mereka berada sendiri tanpa seseorang lagi yang bisa mereka andalkan. Betapapun pada saat masih ada Yesus, mereka merasa bahwa ada pelindung bagi mereka, ada yang melindungi mereka ketika mereka kelaparan, ada yang memberi mereka makan dan sebagainya. Tetapi pada saat Yesus sudah mati di kayu salib, tandanya bahwa penolong mereka ini sudah hilang, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi. Mereka masih antara percaya dan tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam pembacaan kita pada ayat yang sebelumnya, dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18, di situ Yesus menampakkan muridnya kepada Maria Magdalena. Pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, saat itu juga Maria Magdalena langsung berlari menemui para murid. Dan ketika dia berlari menemui para murid, Yesus pun hadir di sana. Tercatat bahwa ketika sudah malam pada hari pertama minggu itu, artinya setelah Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, Yesus langsung menghadapkan dirinya kepada para murid. Dan apa yang Yesus katakan pada saat itu? Yesus berkata kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya kata damai sejahtera ini, kalau kita mengacu pada konteks kehidupan orang-orang pada saat itu, damai sejahtera ini seperti ketika kita berjumpa dengan orang, halo, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Selamat siang, dan sebagainya. Jadi damai sejahtera pada saat itu, atau yang biasa kita sebut sebagai shalom, itu sapaan yang biasa pada saat itu. Namun kalau kita melihat apa yang disampaikan Yesus ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yaitu eirene. Eirene ini memiliki arti yang jauh lebih luas dibandingkan damai sejahtera bagi kamu. Selain memiliki makna peace atau damai, eirene ini juga berarti freedom from anxiety, artinya bebas dari rasa cemas. Artinya Bapak Ibu, Yesus tahu betul bahwa pada saat itu para murid ini sedang merasakan cemas, ketakutan yang luar biasa. Cemas dan ketakutan yang luar biasa karena ya itu tadi, mereka tidak berani menampakkan diri mereka keluar. Mereka takut akan orang-orang Yahudi yang mungkin akan menghakimi mereka atau mungkin akan membunuh mereka sama seperti mereka membunuh Yesus. Jadi Yesus tahu betul bahwa pada saat itu para murid ini sedang merasakan cemas. Cemas yang luar biasa sampai mereka mengurung diri di dalam sebuah tempat, sehingga Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus berjumpa dengan para murid, damai sejahtera bagi kamu ini tidak hanya diucapkan sekali, tetapi Yesus mengucapkannya 2 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa Yesus tahu dengan sungguh murid-murid ini masih sangat cemas, masih sangat merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketika Yesus sudah menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya kepada mereka, Yesus masih berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya bahwa meskipun mereka telah melihat Yesus, telah melihat bekas luka di tangan, bahkan di lambung, yang betul-betul menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka masih merasakan cemas. Oleh karena itu Yesus mengatakan kedua kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu ini Yesus sampaikan dengan harapan bahwa para murid pada saat itu bisa lepas dari perasaan cemas, bisa lepas dari perasaan takut, dan bahkan perilaku mereka yang menutup diri dari lingkungan luar, perilaku mereka yang menutup diri untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi itu bisa hilang. Mereka bisa terlepas dari semua perasaan takut itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalimat damai sejahtera ini kembali muncul. Yang ketiga kalinya ketika Yesus mengalami perjumpaan dengan Thomas. Kita sudah membaca tadi bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang pertama kali, Thomas tidak berada di situ. Bapak Ibu, ketika Thomas hadir bersama-sama dengan para murid mengatakan kepada Thomas, kami telah berjumpa dengan Tuhan.
Tetapi Thomas tidak percaya. Bahkan Thomas mengatakan bahwa sebelum aku melihat paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Seringkali kalau kita membaca teks perjumpaan Yesus dengan para muridnya ini, kita selalu mengenal Thomas dengan sebutan murid yang tidak percaya. Namun tahukah Bapak Ibu, sebenarnya Thomas ini mau menunjukkan sikap kita sebagai manusia, realita kita sebagai manusia yang kalau hanya dengar omongan itu terkadang kita tidak percaya. Kita perlu yang namanya bukti, kita perlu yang namanya perjumpaan dengan orang. Kalau kita hanya mendengar, oh kemarin si Mbak ini dia katanya mencuri loh, dia mencuri uang sekian banyaknya di rumah temannya katanya begitu. Tapi kalau orang ini belum ditangkap karena kasusnya ini, atau dia belum mengakui kesalahannya di hadapan banyak orang, pasti dalam pikiran kita akan bilang bahwa itu paling cuman gosip. Itu paling cuman sekedar berita-berita yang simpang siur atau biasa saja bagi kita. Thomas ini mau menunjukkan keberadaan kita sebagai manusia yang terkadang kurang percaya dengan kalimat saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus datang. Yesus datang kepada Thomas, tetapi Yesus datang itu tidak langsung pada saat Thomas mendengar berita bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada para murid. Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas menunggu 8 hari. Menunggu 8 hari setelah Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Apa yang ingin dikatakan dari rentang waktu selama 8 hari ini? Kenapa toh Yesus harus menunggu 8 hari? Setelah berjumpa dengan para murid, lalu dia ingin berjumpa dengan Thomas. Kenapa tidak langsung saja pada saat itu? Kenapa tidak langsung supaya Thomas langsung tahu bahwa Yesus ini sudah sungguh-sungguh bangkit? Kan pada saat Maria Magdalena mengatakan kepada para murid, Yesus sudah bangkit. Pada saat itu juga Yesus langsung menampakkan dirinya kepada para murid. Tapi kenapa? Kenapa untuk menampakkan diri kepada Thomas ini Yesus menunggu sampai 8 hari? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, makna 8 hari ini mempunyai makna yang sangat penting sebenarnya bagi Thomas dan juga bagi kita. Bahwa Yesus ingin Thomas bergumul dengan apa yang Thomas tidak percayai. Yesus ingin Thomas terus-menerus menghayati apakah yang sebenarnya ini dibilang benar atau tidak dalam pergumulan pribadinya. Bahwa meskipun Yesus harus menunggu 8 hari baru memperlihatkan dirinya kepada Thomas, apa yang diucapkan Yesus kepada Thomas tetap sama dengan apa yang Yesus ucapkan kepada para murid dan Maria Magdalena. Kita lihat bersama. Dalam ayatnya yang ke-26, ucapan yang sama kembali Yesus sampaikan kepada Thomas, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Mau 8 hari, mau langsung, mau tunggu 1 tahun, 2 tahun, pergumulan Thomas itu tetap terjawab dengan ucapan yang sama, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Artinya Bapak Ibu, Yesus mau supaya Thomas bergumul dengan segala sesuatu yang tidak ia percayai. Yesus mau Thomas bergumul dengan segala sesuatu yang mungkin dia tidak mengerti. Tetapi satu kepastian yang Yesus ingin berikan bahwa dia akan datang dan memberitakan damai sejahtera bagi Thomas. Thomas ini seringkali menggambarkan realita kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ketika Yesus Tuhan memberikan kita sebuah pergumulan dalam hidup. Kalau kita sebagai pemuda, mungkin kita bergumul tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup. Sebagai orang tua, mungkin kita bergumul tentang persoalan ekonomi. Bahkan ketika kita sudah lansia sekalipun, ada banyak pergumulan kita tentang bagaimana kita menikmati masa tua kita, melihat anak-anak kita berjuang akan dunia yang kadang tanpa kita ketahui mungkin tidak jelas dan sebagainya. Kita punya pergumulan-pergumulan tersendiri dalam keluarga kita. Kadang kita datang ke gereja, kita berdoa, berharap bahwa detik ini ketika kita pulang, Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Terkadang kita datang ke gereja dengan harapan sebulan, 2 bulan, Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Namun tanpa disadari,
Kita sering berkata dalam hati kita, saya sudah memanjatkan doa sekian lama kepada Tuhan, tapi toh kenapa belum dijawab? Apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak melihat keberadaan saya? Apakah Tuhan tidak melihat diri saya yang sudah bergumul dengan ini sekian lama? Namun dari Thomas kita belajar bahwa mau perjumpaan langsung ataupun harus menunggu sekian hari, sekian tahun, yang Yesus ingin sampaikan kepada kita tetaplah sama, bahwa damai sejahtera itu tetap ada bagi kita. Yesus ingin kita bergumul akan sesuatu yang kita tidak tahu. Pada saat itu Thomas bergumul, apakah Yesus ini sungguh-sungguh bangkit? Sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Thomas bergumul dengan sesuatu yang misterius, sesuatu yang bahkan ia tidak mengerti. Apakah Yesus ini akan bangkit atau tidak? Dia sudah mati selama 3 hari. Bagaimana saya ke depannya? Bagaimana nasib kami sebagai para murid? Bagaimana eksistensi kami akan hadir di tengah-tengah orang Yahudi? Thomas bergumul dengan itu semua. Dia belum bisa mempercayai kematian Yesus dan kebangkitannya 100%. Setelah semua perkataan-perkataan indah yang Yesus sampaikan kepada mereka sewaktu ia masih hidup, tetapi ketika Yesus mati, perkataan-perkataan indah itu seolah-olah tidak ada gunanya lagi kalau Yesus tidak bangkit dan tidak hadir di hadapan mereka. Namun dari semua ketidakpastian itu, Yesus ingin mengajarkan kepada Thomas bahwa engkau harus percaya. Yesus mengatakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pesannya bagi kita adalah bahwa ketika Thomas harus melihat dulu baru percaya, kita yang hadir pada saat ini mendengarkan khotbah ini, membaca teks ini, kita diminta untuk percaya sebelum kita melihat. Mungkin kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengerti kapan Tuhan akan hadir dan menjawab seluruh persoalan kita. Namun kalau Thomas tidak percaya ketika dia belum melihat, maka kitalah yang diminta untuk percaya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dengan sungguh dari perjumpaan Yesus dengan para murid dan perjumpaan Yesus dengan Thomas. Kita selalu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kita patut bersuka cita karena kebangkitannya membawa keselamatan bagi kita, kedamaian bagi kita. Namun jemaat yang terkasih, dalam realitas kehidupan kita, seringkali kita masih meragukan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Percaya tidak percaya, seringkali kita merasa bahwa apakah Tuhan Yesus ini sudah sungguh-sungguh bangkit? Kalau Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit, kenapa saya masih bergumul dengan banyak pergumulan dalam kehidupan saya? Kalau Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit, kenapa relasi saya dengan sesama masih sering kali mengalami permusuhan, perdebatan, dan sebagainya? Namun damai sejahtera yang ingin disampaikan Yesus ini haruslah membawa pendamaian bagi kita, mempersatukan kita dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Mungkin jawabannya bukan hari ini, mungkin nanti, mungkin besok. Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu pasti tentang kapan Tuhan Yesus akan menjawab seluruh pergumulan kita. Namun satu yang kita tahu pasti, bahwa mau sekarang, mau nanti, Tuhan Yesus tetap memberikan damai sejahtera bagi kita. Pertanyaannya cuma satu. Kita mau jadi Thomas yang percaya, tapi harus melihat dulu, atau kita mau mewujudkan apa yang Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Renungkanlah itu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Persembahan pujian dari Grateful Harmony dengan judul Tuhan Tahu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bertiga dari Grateful Harmony akan menyampaikan satu buah pujian, di mana pujian ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan kita hari lepas hari.
Selamat menikmati pujian bagi kemuliaan Allah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari dapat. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih. Marilah kita berdiri dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Genduk Indah Semarang, Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Yang pertama-tama, selamat datang segenap majelis jemaat, mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama hadir di tempat ini, dan jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 16 April 2023, dilayani oleh Saudari Michelin Isabana dari UKDW. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Paskah Sekolah Minggu dan Komisi Remaja. Acara Paskah Anak Sekolah Minggu dan Komisi Remaja diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 16 April 2023 di Panti Asuhan Gria Bahtera Kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan anggota jemaat dan simpatisan yang ikut menyumbang sembako dan kebutuhan lainnya untuk Panti Asuhan Gria Bahtera Kasih tersebut. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang keempat, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 19 WIB atau 7 malam dengan pemimpin persidangan Penatua Denny Ganda Wijaya. Bagi jemaat yang punya saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Yang kelima, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 9 pagi dengan membawa firman yaitu Bapak Cihno Widianto dengan pemimpin pujian Ibu Sri Justin. Dimohon kehadiran seluruh anggota Komisi Usia Lanjut. Yang keenam, Sabtu Ceria. Kunjungan Sabtu Ceria oleh Pendeta David Kristianto akan dilayankan setiap hari Sabtu pagi pukul 5 sampai dengan 9 WIB, fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Apabila ada jemaat yang mempunyai kerinduan untuk dikunjungi, bisa menghubungi majelis jemaat terlebih dahulu. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun. Apabila yang sebutkan namanya ini hadir, dapat berdiri sejenak. Yang pertama, tanggal 10 April, yaitu Saudari Bunga Anastasia. Di depan, oh ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Berikutnya, tanggal 12 April, Ibu Trivena Alestia Ningsih. Selamat ulang tahun, Bu. Tuhan Yesus berkati, panjang umur. Tanggal 13 April, Bapak Joko Hartono. Berikutnya tanggal 15 April, Ibu Wuryani. Dan yang terakhir tanggal 16 April, Bapak Simon Priyambudi. Titip salam ya Bu, selamat ulang tahun dan diberkati. Dan kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Michelin Isabana. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya ini semakin meneguhkan hati kami dalam menapaki jalan-jalan hidup kami.
Kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah kaki kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Engkau tuntun, untuk Engkau atur dan Engkau bimbing. Biarlah ya Bapa, dalam segala kehidupan kami yang penuh dengan tanda tanya, Engkau senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas kami. Kami berdoa bagi gereja di tempat ini, Engkau memberkati setiap jemaatnya dengan segala pergumulan mereka, baik secara pribadi, keluarga, apapun itu yang mereka gumuli, kiranya Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, kiranya Engkau terus menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat yang berduka cita, Engkau hiburkan mereka dan biarlah mereka boleh terus berpengharapan hanya kepadamu. Bagi jemaat yang telah berada dalam masa lanjut usia, biarlah di dalam masa tua mereka boleh terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu saja. Bagi seluruh anak-anak yang ada di tempat ini, anak-anak sekolah minggu, berkatilah mereka dalam masa-masa mereka bermain, masa-masa mereka menitip pendidikan, segala yang baik biarlah menjadi bagian mereka. Bagi para pemuda yang mungkin masih bergumul dalam pekerjaan ataupun pasangan hidup ataupun perekonomian mereka, apapun itu ya Tuhan, kiranya Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Bagi para orang tua yang senantiasa berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, segenap majelis, pendeta yang ada di tempat ini. Biarlah dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba-Mu, Engkau boleh terus menguatkan mereka, dan biarlah melalui pelayanan mereka, kasih Tuhan boleh terpancar. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan memasuki minggu kerja yang baru. Biarlah di dalam memasuki minggu yang baru ini, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, biarlah penyertaan-Mu senantiasa menuntun kami, dan di minggu yang akan datang, Engkau kembali menghimpunkan kami di tempat ini, untuk kembali bersama bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kehidupan kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah menyerah kami terhadap bencana, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari Matius 5 ayat 23 dan 24 yang berkata demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk program GPPJ Kasih Semarang Timur. Untuk menyambut persembahan, kita akan menyanyikan dari KJ 291. Bait yang pertama, mari bersyukur semua. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami akan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan pada kami sepanjang hari-hari yang lalu, minggu yang lalu, melalui pekerjaan kami ya Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian kecil daripada berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mau mengutuskan dan memakai persembahan kami ini hanya untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh dikelola sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa persembahan kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita diutus oleh Tuhan untuk senantiasa hadir menjadi pembawa damai bagi sesama ciptaan Tuhan. Teruslah berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan keadaan. Jangan ada lagi perpecahan atau perseteruan, tetapi biarlah kita hidup dengan saling percaya, saling mengasihi, dan saling menopang. Sebab damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus melalui kebangkitannya telah menyatukan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, siap sedialah untuk menjalankan tugas pengutusan darinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
terang